Halo semuanya, perkenalkan saya Ayu Sri Wahyuningsih dengan NIM 23026220102998. Pada video ini, saya mempresentasikan proposal bisnis Paleko ITERI sebagai tugas mata kuliah analisis kelayakan usaha dengan dosen pengampu Bapak Iketut Sunarwijaya, SE MSI. Mari kita mulai pembahasannya. Saya akan menjelaskan bagian latar belakang dari proposal bisnis ini. Pada bagian ini, saya memaparkan alasan mengapa Paleko ITERI dipilih sebagai peluang usaha serta potensi kuliner yang ingin dikembangkan. Industri kuliner di Indonesia berkembang pesat, tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga bagian dari gaya hidup dan budaya. Salah satu kuliner yang potensial untuk dikembangkan adalah bebek Paleko, makanan khas Bugis Makassar dengan cita rasa pedas dan kaya rempah. Melalui konsep penyajian modern, Paleko ITERI hadir untuk memperkenalkan cita rasa tradisional Nusantara kepada masyarakat luas, sekaligus melestarikan kuliner lokal dan menciptakan peluang ekonomi baru di sektor makanan dan minuman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari usaha Paleko ITERI. Tujuan pertama adalah memperkenalkan kuliner khas daerah agar dapat diterima oleh semua kalangan. Tujuan kedua yaitu meningkatkan nilai ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan kerjasama dengan pemasok bahan baku setempat. Selain itu, usaha ini juga bertujuan membangun brand kuliner yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Terakhir, kami ingin memberikan pengalaman kuliner yang berbeda dengan tetap mempertahankan cita rasa tradisional. Dari tujuan tersebut, terdapat beberapa manfaat yang bisa diperoleh. Pertama, usaha ini dapat membantu melestarikan kekayaan kuliner tradisional Indonesia. Kedua, usaha ini membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui kerjasama dengan pemasok dan tenaga kerja. Dan yang terakhir, usaha ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor kuliner dan pariwisata. Pada slide ini, saya menjelaskan gambaran umum dari Paleko ITERI. Usaha ini bergerak di bidang kuliner dengan fokus pada olahan bebek Paleko khas Bugis Makassar. Bentuk usaha yang dijalankan adalah UMKM, dan target pasarnya mencakup masyarakat lokal, mahasiswa, pekerja, dan wisatawan di Bali. Untuk keunikan produk, Paleko ITERI menawarkan bebek Paleko dengan cita rasa pedas gurih dan yang disajikan secara modern, higienis, dan menarik. Selain itu, tersedia juga variasi menu yang beragam dengan harga yang terjangkau. Dalam strategi pemasaran, usaha ini menekankan kualitas, rasa, dan pelayanan, menawarkan harga bersaing dan paket hemat, memilih lokasi yang strategis, serta menyediakan layanan dine-in dan pemesanan online. Promosi juga dilakukan secara aktif di media sosial. Sementara itu, untuk strategi promosi tambahan, Paleko ITERI menyiapkan program diskon pembukaan, paket hemat, program loyalitas pelanggan, serta kerjasama dengan influencer lokal agar jangkauan pemasaran semakin luas. Pada bagian aspek hukum, usaha Paleko ITERI harus memenuhi beberapa izin dan regulasi yang berlaku di Indonesia agar usaha dapat berjalan dengan legal dan terpercaya. Pertama, ada nomor induk berusaha atau NIB. Kedua, kita membutuhkan surat keterangan domisili usaha atau SKDU. Yang ketiga, ada izin usaha mikro dan kecil atau IUMK. Yang keempat, usaha kuliner wajib punya sertifikat layak higien, sanitasi, jasa boga dari Kementerian Kesehatan. Yang kelima, usaha juga harus memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Jadi, seluruh aspek hukum ini penting untuk memastikan usaha berjalan secara resmi, aman, dan bisa dipercaya oleh pelanggan maupun pemerintah. Pada bagian kelayakan pasar, kami melakukan analisis mengenai siapa saja konsumen utama dari Paleko ITERI. Pertama, profil konsumen kami adalah masyarakat lokal, mahasiswa, pekerja, dan juga wisatawan. Karakteristik mereka juga umumnya suka kuliner Nusantara, tetapi dengan tampilan yang lebih modern. Dari sisi perilaku, mereka aktif di media sosial, suka mencari promo digital, dan cenderung memilih tempat makan yang nyaman. Kemudian, dari sisi potensi dan segmentasi pasar,
Bali memiliki peluang yang sangat besar. Masyarakat dan wisatawan sangat tertarik dengan makanan khas Nusantara. Karena itu, Paleko Eatery menargetkan mahasiswa, pekerja muda, dan wisatawan yang ingin mencoba makanan tradisional dengan konsep kekinian dan harga terjangkau. Untuk persaingan dan peluang bisnis, memang persaingan kuliner di Bali cukup tinggi, apalagi untuk menu olahan bebek. Namun, Paleko Eatery punya keunggulan pada harga yang lebih terjangkau dan cita rasa yang khas. Ini menjadi peluang untuk menarik konsumen muda dan wisatawan yang mencari kuliner tradisional dalam suasana modern. Selanjutnya, kami melakukan analisis SWOT untuk melihat kondisi usaha dari sisi strain. Paleko Eatery memiliki cita rasa bebek yang unik dan autentik. Harganya juga terjangkau dan cocok untuk berbagai kalangan. Konsep penyajian modern dan higienis menjadi nilai tambah, ditambah lokasi yang strategis dekat kampus dan area ramai. Untuk weakness, brand kami masih baru, sehingga belum dikenal luas. Modal juga terbatas untuk melakukan promosi besar, dan kami masih bergantung pada bahan baku segar yang harganya fluktuatif. Pada bagian opportunities, tren kuliner lokal dan makanan pedas saat ini sedang digemari. Selain itu, ada pasar luas dari mahasiswa dan wisatawan, serta adanya dukungan pemerintah untuk UMKM kuliner lokal. Sementara itu, threat atau ancaman meliputi persaingan ketat antar usaha kuliner bebek di Bali, perubahan selera konsumen yang cepat, dan kenaikan harga bahan baku serta biaya sewa tempat. Metode pelaksanaan kami terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap ini, kami menyewa dan merenovasi tempat usaha, membeli peralatan dapur dan perlengkapan makan, serta merekrut dan melatih karyawan. Tahap kedua adalah tahap operasional. Di tahap ini, kami memproduksi sekitar 60 porsi per hari. Kami menggunakan sistem kasir digital atau POS agar transaksi lebih cepat dan rapi. Kami juga melakukan promosi melalui media sosial dan bekerja sama dengan layanan pesan antar seperti GoFood dan GrabFood. Tahap ketiga adalah tahap pengawasan dan evaluasi. Kami melakukan evaluasi penjualan secara rutin, memantau kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan, serta menyelesaikan strategi operasional agar usaha tetap efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya masuk ke bagian aspek keuangan. Pertama, kami menggunakan asumsi produksi sebanyak 50 porsi per hari. Dalam 1 bulan, dengan operasional 30 hari, total produksi menjadi 1.500 porsi per bulan. Dengan produksi tersebut, pendapatan bulanan sebesar 30 juta rupiah, berarti harga jual rata-rata per porsi adalah sekitar 20.000 rupiah. Jadi, angka ini sudah konsisten dengan kapasitas produksi yang kami tetapkan. Dari penjualan 30 juta per bulan, biaya operasional kami adalah sekitar 20 juta, sehingga laba bersih sebelum pajak adalah 9,2 juta rupiah. Setelah dikurangi pajak 10%, laba bersih yang diterima adalah sekitar 8,28 juta rupiah per bulan. Kalau dihitung selama 1 tahun, laba bersih tahunan mencapai 99 juta rupiah. Lalu ketika ditambahkan penyusutan aset, total aliran kas bersih per tahun menjadi kurang lebih 111 juta rupiah. Jadi, dari aspek keuangan, usaha ini memiliki perputaran kas yang baik dan menghasilkan laba yang konsisten setiap bulan. Selanjutnya, kami melakukan analisis kelayakan investasi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa modal awal sebesar 76 juta dapat kembali dalam waktu sekitar kurang lebih 8 bulan. Ini artinya usaha ini memiliki pengembalian modal yang sangat cepat. Selain itu, nilai NPV selama 5 tahun dengan tingkat diskonto 10% adalah positif sebesar 346 juta rupiah. Karena NPV positif dan cukup besar, maka usaha ini dinyatakan layak secara finansial. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak dan teman-teman semuanya.